Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ideologi Pancasila. Kira-kira apa itu ideologi? Ideologi berasal dari bahasa Yunani yang dibangun dari dua kata, yaitu idea dan juga logos. Idea memiliki arti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan juga cita-cita. Sedangkan logos memiliki arti yang berarti ilmu. Secara harfiah atau secara bahasa, ideologi berarti ilmu tentang pengertian-pengertian dasar. Kira-kira apa ya ideologi Indonesia? Betul sekali, ideologi Pancasila merupakan ideologi Indonesia. Nilai dasar Pancasila yang berisi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan juga nilai keadilan merupakan nilai-nilai dasar Pancasila yang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, sehingga nilai-nilai tersebut tetap dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan bangsa dari masa ke masa. Nah, hal tersebutlah yang membuat Pancasila merupakan ideologi yang memiliki sifat terbuka. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai ideologi terbuka, kita bahas dulu yuk, apa itu ideologi menurut para ahli. Ideologi menurut para ahli, yang pertama menurut Suryanto Puspowardoyo. Ia mengungkapkan bahwa ideologi merupakan konsep pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Sedangkan menurut Patmo Wahyono menyatakan bahwa ideologi merupakan kesatuan yang bulat dan utuh dari ide-ide dasar sebagai suatu kelanjutan atau konsekuensi logis dari pandangan hidup bangsa dan akan berupa seperangkat tata nilai yang dicita-citakan yang akan direalisasikan dalam kehidupan berkelompoknya. Ideologi menurut Mupiarto. Ia mengemukakan bahwa ideologi adalah sejumlah doktrin kepercayaan dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau satu bangsa yang menjadi pegangan dan juga pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat ataupun tujuan bangsa. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi diartikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup, cara berpikir seseorang, dan ataupun golongan. Nah, sebagai ideologi negara, Pancasila merupakan gagasan-gagasan atau ide-ide yang dijadikan sebagai pedoman atau arah dalam mencapai cita-cita bangsa. Pancasila sebagai ideo negara merupakan ciri khas atau identitas bangsa Indonesia yang perlu dipertahankan dan terus dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan arah dan tujuan yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku bangsa Indonesia. Kemudian, ciri khas dari ideologi terbuka ini sendiri ialah nilai-nilai dan cita-citanya yang tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Ideologi terbuka juga tidak hanya sekedar dibenarkan, melainkan ia juga memang dibutuhkan oleh warga negara. Selanjutnya, kira-kira bagaimana ya kedudukan Pancasila sebagai ideologi yang terbuka? Keterbukaan Pancasila mengandung arti bahwa Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis dan nilai-nilai Pancasila tidak berubah. Namun, pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap waktu. Hal ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif,
serta senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Nah, keterbukaan ideologi Pancasila harus selalu memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama, stabilitas nasional yang dinamis. Yang kedua, larangan untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang mengandung nilai-nilai ideologi Marxisme, Leninisme, dan juga komunisme. Kemudian, mencegah perkembangan paham liberal. Selanjutnya, larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat, dan juga penciptaan norma yang harus melalui kesepakatan. Berdasarkan beberapa uraian di atas, keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama yaitu nilai dasar, yaitu nilai hakikat kelima sila Pancasila, mulai dari hakikat dasar nilai kemanusiaan, kemudian nilai ketuhanan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan juga nilai keadilan. Kemudian nilai yang kedua yaitu nilai instrumental. Nilai instrumental ini sebagai penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila, berupa peraturan perundangan dan lembaga pelaksanaannya, semisal Undang-Undang Dasar, ketetapan MPR, UU, serta peraturan perundang-undangan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah nilai praksis. Nilai praksis ini merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Dalam realisasi praksis inilah penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi. Yang pertama, ada dimensi idealisme yang menekankan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh itu pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Dimensi idealisme ini terkandung dalam Pancasila dan mampu memberikan harapan, optimisme, serta memberikan motivasi pendukungnya untuk berupaya mewujudkan cita-cita. Yang kedua yaitu dimensi normatif. Dimensi ini mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan kembali dalam suatu sistem norma. Suatu sistem norma di sini yang dimaksudkan ialah Pancasila terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan tertib hukum tertinggi dalam negara Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga ialah dimensi realitas. Dimensi ini mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Pancasila sendiri memiliki keluasan yang memungkinkan adanya pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya tanpa menghilangkan ataupun mengingkari hakikat yang terkandung dalam nilai Pancasila. Oleh karena itulah, ideologi Pancasila yang bersifat terbuka merupakan ideologi yang bisa berkembang dari zaman ke zaman dan selalu bisa diterapkan pada masa ke masa dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.